Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga di subuh ini kita masih dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa berada di atas sunnahnya hingga yaumil akhir kelak. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan di pagi hari ini kajian tentang fikih yang mana kita di pertemuan yang lalu itu membahas tentang kurbannya. Oleh karenanya berarti 2 bulan ya. Ada yang masih ingat nih? Masih. Sampai mana pembahasan kita? Ayo yang jawab masih. Banyak yang baju putih. Ada yang masih ingat? Ibu-ibu. Masih najis. Istinja udah. Istinja. Baik, kita masuk kepada bab istinja. Kepada bab istinja. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istinja ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan najis, terutama pada anggota tubuh yang dimana tubuh kita ini terdapat jalan-jalan keluarnya kotoran, yaitu jalan dari depan atau jalan dari belakang. Jadi ada dua jalan. Poin yang pertama adalah pengertian tentang istinja. Kalau dari bahasa Indonesia, istinja itu cebok. Ya. Apa? Selain cebok yang agak halus apa? Ya, membersihkan. Nggak ada lagi. Taib, muallif rahimahullah ta'ala mengatakan al-istinja'u
min wazn istif'al, dari wazan istif'al. Yakni izalah ma kharaja minas sabilain bima'in aw hajarin aw waraqin wa nahwiha, yaitu menghilangkan apa-apa yang keluar dari dua jalan, yakni kotoran yang keluar dari dua jalan, minad dubur awil qubul, dari jalan belakang atau jalan depan, dengan menggunakan air atau hajar, batu, aw waraq, tisu, daun atau kertas, atau yang bisa menggantikan seluruhnya, seperti debu, seperti debu. Namun debunya beda dengan debu tayamum. Kalau debu tayamum itu bisa dari tembok, dari jendela yang ada debu-debunya. Tapi debu yang di sini maksudnya adalah yang sifatnya itu banyak, yang ada di tanah, yang ada di tanah. Nah, ini yang dimaksud dengan istinja. Wa yutlaqu alaihi aidan, dan istinja itu juga bisa dinamakan dengan al-istijmar. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah istinja ini istilah yang lain dengan istilah istijmar, ataukah satu kesatuan. Ada yang berpendapat istinja, istijmar, istijmar. Karena istijmar ini diambil dari kata jumroh, yang berarti dia adalah butiran batu. Maka diistilahkan dengan istijmar karena biasa digunakan dengan batu, bukan dengan air. Namun yang lebih tepat adalah satu kesatuan. Istinja dengan istijmar. Namun tadi biasa istilah istijmar ini digunakan untuk cebok yang menggunakan batu. Untuk cebok yang menggunakan batu. Padahal sama-sama istinja. Tapi kalau istinja biasanya secara umum, bisa menggunakan air, batu, atau semacamnya. Poin yang kedua, hukum istinja. Hukum istinja. Jelas hukumnya adalah wajib. Jelas hukumnya adalah wajib. Banyak sekali dalil dari kewajiban tentang istinja. Dalil yang paling masyhur, yang paling terkenal terkait dua orang yang diazab. Terkait dua orang yang diazab di dalam kubur. Di alam kubur sudah diazab, apalagi di akhirat. Yang pertama, karena dia tidak membersihkan kemaluannya ketika buang air. Yang kedua, karena berjalan dengan
namimah. Dia senantiasa mengadu domba, mengadu orang lain. Ini dalil jelas tentang wajibnya seseorang ketika dia sudah melaksanakan hajatnya, entah buang air kecil atau besar, maka wajib untuk istinja dan tidak menunda-nunda. Kemudian poin yang ketiga, dari dua poin itu ada pertanyaan? Insyaallah mudah ya. Kalau untuk istinja itu yang pakai batu atau kan bukan air, apakah itu boleh dilakukan saat ada air? Ya, setelah ini itu pembahasannya. Ya. Khususnya kaum laki-laki jadi perempuan mungkin jarang. Ya. Kan sering kencing berdiri. Apakah itu bisa dianggap suci? Asal kencing berdiri kemungkinan masih ada sisaan air seni yang netes di belakangan. Itu juga ada pembahasannya setelah ini. Ya. Ini kan apakah ada bisa sedikit yang berkaitan dengan istinja ini di zaman Nabi, karena biasanya di Arab itu kan gurun pasir ya. Tidak temu batu, biasa tidak temu air. Ya, pada saat istinja itu biasanya apa pakai pasir atau bagaimana? Apa ada kisah tentang itu di zaman Nabi itu? Nah, ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kelihatannya gurun ya, tetap di pemukiman itu ada air, ada sumur dia. Kebelet. Hah? Kebelet dia, Pak. Oh, kalau kebelet. Ya kalau kebelet dia menggunakan tadi daun atau batu. Daun atau batu. Kalau memang tidak ditemukan air, maka daun atau batu. Maksudnya karena batunya nggak ada. Di mana itu? Ada daerah. Selama yang ana tahu dari dalam hadis ya, itu tidak pernah ditemukan tidak ada tadi batu, tidak ada daun, tidak ada air, kayaknya. Hah? Di mana? Tapi yang kita temukan di dalam dalil itu benar-benar selalu ada. Benar-benar selalu ada. Sampai Nabi SAW menyuruh sahabat kalau tidak ditemukan maka diambilkan, dicarikan batu. Jadi di dalam hadis itu tidak ada yang Nabi SAW tidak menemukan sesuatu untuk beliau istinja. Allah Ta'ala a'lam. Batunya Pak, batu licin atau batu yang kasar? Iya. Memang tidak dijelaskan di dalam hadis manapun tentang batunya seperti apa. Ya kalau bisa batunya yang tidak menyakitkan. Jangan yang tajam-tajam ya. Nanti malah melukai. Tapi tidak melukai. Tapi kalau memang benar-benar batunya semuanya runcing-runcing, misalkan di mana yang runcing?
Batu split lagi apa namanya? Ngecor. Bukan lagi ngecor. Kalau ngecor pasti banyak air itu. Lagi apa namanya? Gali apa namanya? Ya, ditambang ya. Misalkan yang tidak ada air, maka cari batu yang tidak menyakiti atau melukai. Baik, cukup kita lanjutkan. Baik, poin yang selanjutnya, ya ini poin yang tadi ditanyakan, bima yakunul istinja, dengan apa istinja? Apakah harus dengan air atau boleh memilih walaupun ada air, walaupun ada air. Baik, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Istinja boleh digunakan dengan benda-benda yang boleh digunakan untuk istinja seperti yang kita sebutkan. Contohnya adalah al-hijarah, yaitu batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu." Apabila seseorang kalian pergi untuk buang hajat, maka hendaknya dia beristinja dengan minimal tiga batu. Dan tidak boleh kalau memakai batu itu kurang dari 3. Tidak boleh. Maka wajib harus menggunakan 3 batu. Ini pendapat yang pertama. Boleh menggunakan batu ketika ada air, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan di dalam hadis tersebut harus menggunakan air, Pendapat yang kedua, wajib menggunakan air. Walaupun ada batu, ada daun, maka yang wajib adalah air. Namun pendapat ini jamaah sekalian, ini hanya merujuk kepada dalil-dalil yang umum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air agar bisa dijadikan untuk bersuci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air yang suci untuk mensucikan. Dan tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasannya seseorang harus menggunakan air. Maka pendapat yang lebih kuat, walaupun ada air, boleh seseorang untuk menggunakan batu atau yang semisalnya untuk beristinja, walaupun ada air.
Namun ini untuk istinja, berbeda dengan wudu atau mandi. Maka wajib menggunakan air. Wajib menggunakan air. Kalau tidak ada air barulah diganti dengan tayamum menggunakan debu. Nah, kalau mandi besar wajib kayak aku debu bisa nggak? iya. Kalau Kalau ada, nggak ada air. kalau nggak ada air boleh. Pengganti wudu dan mandi tayamum. Bukan guling-guling. Tayamum caranya bagaimana? Menepukkan tangan ke debu, ke tanah, ke tembok yang ada debunya, atau ke apapun, ke kaca atau ke mana, dinding yang ada debunya, kemudian ke muka. Dalam hadis lain ditiupkan terlebih dahulu, kemudian ke muka, baru ke tangan. Tangan tidak usah sampai siku, cukup telapak sama pergelangan, apa namanya? Telapak sama punggung, kanan dan kiri, selesai. Jadi nggak usah sampai siku 3 kali seperti kenapa? Beda. Tayamum dengan wudu itu beda. Jadi kalau pakai debu jangan kumur-kumur. Ya, cukup dengan wajah, kemudian tangan. Wajah dan tangan cukup. Mandi pun seperti itu. Tayamum hanya satu cara. Tayamum hanya satu cara, tapi bisa menggantikan wudu dan mandi. Namun ini ketika tidak ada air atau khawatir dia punya sakit, tapi sakitnya tambah bahaya kalau kena air. Tapi poin selanjutnya yang penting juga, la yustanji min khurujir rih wa la yalzam al-istinja qabla al-wudu. Tidak dianjurkan seseorang ini istinja ketika keluar angin atau kentut. Kalau kentut tidak wajib untuk istinja. Jadi kentut nggak usah cebok. Dan tidak lazim, tidak wajib seseorang istinja sebelum berwudu. Jadi kalau batal wudunya, misalkan mau wudu harus istinja dulu, tidak. Ya, tidak ada kewajiban di dalamnya. Kalau misalkan orang tersebut tidak kencing atau buang air besar, ini tidak wajib baginya untuk istinja. Yang wajib ketika buang air kecil dan buang air besar, maka dia wajib untuk istinja. Tip dari poin ini, ada pertanyaan? Karena kita akan lanjut kepada adab di dalam istinja. Nanti akan ada poin tadi, buang air atau kencing dalam keadaan berdiri. Untuk yang sakit dia sebetulnya masih bisa kena air buat kena, tapi kan secara teknis misalnya dengan ada selang infus agak sulit gitu. Itu bagusnya diwudukan sama keluarganya atau gimana? Kalau misalkan orang tersebut masih bisa untuk menggapai wudunya,
maka ini masih wajib untuk wudu. Tapi kalau dia tidak bisa untuk berwudu, maka cukup mengambil rukhsah tayamum walaupun ada keluarganya. Kalau nanti dia sendiri seperti apa? Kalau misalkan diwajibkan orang tersebut harus wudu, maka dia hendaknya mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kalau rukhsahnya itu diambil, dipakai. Jadi kalau memang benar-benar dia tidak bisa, maka tidak usah dipaksakan, cukup dengan tayamum. Karena waktu perang pun banyak sahabat yang terluka. Bisa enggak sahabat yang lain itu ngambilkan air? Bisa enggak? Bisa. Sangat memungkinkan. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat yang lainnya untuk memberikan wudu kepada sahabat yang lainnya. Tapi yang diambil adalah tayamum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, maka ambillah keringanan tersebut. Jadi tidak usah terlalu memaksakan. Tapi kalau memang dia yakin masih bisa, maka ambillah wudu. Ini yang lebih baik. Allah taala. Ada lagi? Lanjut. Masih semangat ya. Ba'dul adab fil istinja. Beberapa adab di dalam istinja. Yang pertama, alla yastanji biyamini. Hendaknya seseorang tidak beristinja dengan tangan kanannya. Kebalikannya, maka wajib menggunakan tangan kiri. Nabi SAW bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Jangan sekali-kali di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Wala yatamassah minal khala biyaminih, dan tidak pula dia mengusap duburnya dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan dia juga jangan sampai bernafas ketika dia minum. Jadi minum, tidak usah, tidak boleh. Cukup kalau memang tidak bisa nafas, ya, pelan-pelan aja. Dilepas. Jangan sampai minum sambil bernafas. Ini larangan dari Nabi SAW tentang istinja menggunakan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kanan. Ustaz, kalau tangan kirinya enggak berfungsi, ini beda lagi. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan seseorang untuk melanggar dari ketentuan yang Allah berikan. Namun keadaan darurat. Kalau tangan kirinya masih ada tapi dia menggunakan tangan kanan, maka ini yang tidak boleh. Yang mana?
jelas berdosa. Jelas berdosa. Bahkan ada seseorang di dalam kisah, orang itu bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan. Tapi ternyata dia sudah diberitahu terus menggunakan tangan kiri. Akhirnya tangan kanannya ini mendapatkan musibah. Intinya tangannya tidak bisa digunakan lagi yang kanan. Ya, jadi kidal. Ya kidal boleh, silakan untuk melakukan hal-hal yang memang mubah untuk menggunakan tangan kiri. Contohnya menulis, kemudian nendang bola, main badminton misalkan kan, tangan kiri kidal. Ini hal-hal yang mubah, bukan nampol ya. Nah, kalau makan wajib tangan kanan, wajib tangan kanan. Walaupun kidal, kalau makan tangan kanan. Taib yang kedua, alla yamassal farj biyaminih. Tidak menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Nah, ini baik dalam istinja maupun dalam keadaan yang lainnya. Jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Karena kemaluan kita banyak kotoran dan najis. Kemudian yang ketiga, ayudallika yadahu bil ard ba'da al-istinja au yaghsiluha bis-sabun wa nahwih. Hendaknya dia setelah istinja itu menggosokkan tangannya bukan kemaluan. Kemaluan lagi. Ke debu, ke tanah digosokkan. Nah, kalau misalkan ada sabun, maka menggunakan sabun. Bukan kemaluan lagi. Jadi setelah istinja, setelah cebok, maka hendaknya dia mencuci tangannya dengan sabun. Kalau tidak ada, maka digosokkan ke tanah. Ya, tadi agar tidak bau dan agar bersih dari kotoran. Kemudian yang keempat, ayyandhaha farjahu wa sarawilahu bil ma' ba'dal baul lidaf'il waswas. Hendaknya dia mencipratkan kemaluannya dan celananya. Ini kalau terjadi was. Ini terkena najis atau enggak? Terkena kencing atau enggak? Nah, tadi kalau misalkan berdiri, setelah dia cek kerannya sudah ketutup, maksudnya kencingnya sudah habis, tapi pas dia pakai celana kayak ada yang keluar, maka kalau terjadi was-was seperti ini hendaknya dia cipratkan. Lihat lagi ke dalam, cipratkan. Ke celana juga cipratkan. Nah, ini juga dilakukan ketika seseorang terkena penyakit sulusul baul atau salasul baul, kencing yang biasanya gampang beser, anyang-anyangan.
Karena pas dilihat kayaknya nggak ada yang keluar, maka cipratkan, maka dicipratkan. Tapi kalau misalkan besernya itu benar-benar beser, ya harus dicuci, harus dibersihkan, Tapi kalau dia tahu memang kencingnya itu sudah tidak bisa dirasakan, tadi pakai alat pempes atau yang bisa menahan kencingnya. Nah, tadi adab di dalam istinja. Sekarang adab di dalam buang hajat. Apa bedanya? Yang pertama, adab di dalam buang hajat. At-tasattur wal bu'du 'anin nas la siyama fil khala. Hendaknya dia menutup diri dan menjauh dari pandangan manusia, terutama ketika dalam khala. Khala ini adalah tempat buang air yang tidak tertutup, yang terbuka. Misalkan di hutan atau di gurun, di sungai, di jalan tol, kebelet. Yang penting jangan di jalan tolnya, harus melipir. Ya, hendaknya dia menutup dirinya dengan pohon atau gundukan yang lainnya, kemudian menjauh dari pandangan manusia. Jangan seperti orang yang tidak normal, masih diberikan akal tapi seperti orang yang tidak normal. Kemudian yang kedua, adam istihab ma fihi dzikrullah ta'ala. Dia tidak membawa sesuatu yang mana di dalamnya terdapat zikrullah, seperti Al-Quran, seperti kalimat-kalimat yang ada nama Allahnya, untuk masuk ke dalam toilet. Ini dilarang. Kalau misalkan seseorang membawa Al-Quran, maka hendaknya dia taruh di luar toilet. Kalau takut hilang, maka dibungkus. Intinya jangan sampai dia membawa dalam keadaan terbuka, terlihat. Tapi kayaknya hilang nggak? HP. Kalau HP beda, dia bisa dimatikan. Nah, kalau Al-Quran, misalkan dia beli di Madinah atau di Saudi, dia sangat sayang sama Al-Qurannya, takut hilang, maka dibalut dengan kain sehingga tertutup. Iya, boleh dibawa masuk. Di dalam tas ini boleh dibawa masuk. Tapi lebih baik kalau misalkan ditaruh di luar ini tidak akan hilang, maka taruh di luar ini lebih aman dan lebih baik. Nah, ini untuk seseorang yang membawa Al-Quran dan semacamnya yang terdapat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, at-tasmiyah wal isti'adzah 'inda ad-dukhul. Membaca basmalah dan isti'adzah ketika hendak ingin masuk toilet, atau yang biasa kita
ucapkan ketika kita ingin hendak masuk toilet. Doanya apa? Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena memang benar jamaah sekalian, jin tempat dan sarangnya itu adalah toilet. Dan gembong-gembong jin yang paling seram itu ada di toilet. Dan jin bisa suka dengan manusia. Maka ini harus hati-hati. Kalau sudah cinta kepada seseorang, jinnya itu, maka dia akan selalu melekat pada dirinya. Maka hendaknya dia beristi'adzah sebelum memasuki toilet, sebagaimana doa yang kita telah hafalkan. Nah, orang sering kejadian jatuh di kamar mandi, ada hubungannya dengan doa tadi? iya, tidak ada, itu kepleset. Karena jin itu tidak bisa membahayakan manusia. Jin itu tidak bisa membahayakan manusia pada dasarnya, pada asalnya. Tapi kalau manusia yang membuka dirinya untuk dibahayakan, ini mungkin terjadi. Ini mungkin terjadi. Tapi kalau didorong jin, kemudian ditampar jin, ini tidak ada. Kalau misalnya kita kelupaan baca, tapi nanti setelah masuk dulu di tempat itu, kita baru baca itu dua itu, atau mengucapkan kata Bismillah saat kita mandi, atau itu bisa baca-baca berkaitan dengan. Iya, ketika sudah masuk tidak ada lagi zikrullah. Jangan baca WA di toilet. Jangan baca sesuatu. Intinya kita tidak boleh berlama-lama di toilet. Ini baca WA dulu, baca koran ada. Ngerokok dan ya, tidak ada zikrullah di dalam toilet. Membaca basmalah ketika mandi tidak ada. Semua dilaksanakan di luar toilet. Bismillah a'udzu billah. Atau doa yang sudah kita hafalkan. Kalau wudu di ruang yang ada toilet. Wudu tidak usah. Tadi sebelumnya ya. Ada keran. Kamar mandi ada toilet. Kamar mandi ada toiletnya. Berwudu di kamar mandi intinya ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Di batin hanya ada niat, bukan doa. Yang dilafalkan adalah doa. Jadi kalau di dalam kamar mandi ada tempat wudunya, ini tidak boleh mengucapkan basmalah. Ucapkan sebelum masuk. Ucapkan sebelum masuk. Tapi kalau wudunya di luar toilet ini boleh. Tapi kalau di dalam toilet, intinya di dalam ya, tidak ada zikrullah. Tapi ada juga yang bilang kalau pintunya dibuka katanya nggak apa-apa. Iya, kan kalau wudhu pintu dibuka kan nggak apa-apa. Artinya terbuka gitu. Ya, ya mungkin itu pendapat dia. Ketika dibuka bukan toilet lagi. Ya. Padahal kalau dia buang air itu dibuka, bagaimana? Ya, ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Tetap toilet, ya toilet mau dibuka mau ditutup itu tetap
toilet, tetap untuk buang hajat. Toilet sama kamar mandi sama atau tidak? Kamar mandi. Nah, ini orang-orang yang eksekutif apa ya? Biasanya kalau kita itu kamar mandi ya ada toilet. Jarang yang tidak ada. Kalau di kamar mandi yang terpisah dari toilet maka ini boleh. Ya, itu dia masalahnya. Masalahnya itu kalau misalkan campur dengan buang untuk buang hajat atau toilet, ini tidak boleh. Tapi kalau misalkan terpisah di kolam renang, misalkan di bathtub yang terpisah, maka ini boleh. Tapi ingat, ketika kita dalam keadaan telanjang juga ini diharamkan untuk zikrullah. Telanjang ya, ketika mandi baca Al-Quran, ketika mandi istighfar, ketika mandi membaca ta'awudz, basmalah dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh. Ketika seseorang ingin bersetubuh dengan istrinya, maka dia gunakan doa-doa itu sebelum melepas pakaian. Tapi kalau sudah terlepas, ya sudah cepat-cepat ya. Cepat-cepat, jangan lama-lama. Sampaikan hajatnya, kemudian selesai. Intinya ketika kita dalam keadaan tidak memakai pakaian, maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Tapi kalau dalam keadaan darurat bisa. Darurat gimana? Biasa kan kalau kita Di bandara. Ya, itu kan biasanya pesawat itu mau cepat berangkat. Nah. Sedangkan waktu kita terbatas. Nah, yang tempat itu mau salat itu banyak di tempat sholat misalnya. Nah, kita ambil air wudhu di kamar mandi itu, di toilet itu. Apakah itu bisa sah sholat kita atau tidak? Sah. Kalau wudu di dalam toilet sah. Iya, yang ada klosetnya. Boleh berwudu. Bismillahnya saja yang tidak. Adapun wudu di dalam kamar mandi atau toilet itu sah wudunya, namun dengan catatan terhindar dari najis. Kalau airnya menggenang tidak boleh. Ingat, kalau airnya mampet, saluran airnya mampet, menggenang airnya tidak boleh. Nabi SAW melarang seseorang berwudu dalam keadaan air yang tergenang, baik dalam keadaan dia di toilet atau di luar toilet. Intinya menggenang, ya kecuali banjir ya. Kalau banjir ya lain lagi, darurat. Sampai mana tadi? Sampai at-tasmiyah dan isti'adah ya. Membaca basmalah dan ta'awudz ketika masuk. Yang keempat, taqdimur rijlil yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Nah, ini sudah faham semuanya. Kemudian yang kelima, adamu istiqbalil qiblah atau istidbariha indal qu'ud liqada'il hajah. Larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat
ketika buang hajat. Namun ini khilaf, apakah tempat yang tertutup seperti toilet ini juga dilarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat? Maka ini secara umum. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya ketika di dalam keadaan tertutup maka boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Namun kita mengambil kehati-hatian membangun rumah, terutama toilet, perhatikan menghadap mana kita membangun toilet. Apalagi toilet masjid, maka dilihat apakah membelakangi atau menghadap kiblat. Maka yang paling utama adalah menghadap utara dan selatan. Kemudian yang keenam, di antara adab ketika buang hajat adalah ijtinabul kalam mutlaqan illa lil hajah. Dilarang untuk berbicara di dalam toilet atau ketika buang hajat. Ini malah ngobrol ya. Nyanyi. Ya, kalau ditanya tergantung ya, pertanyaannya seperti apa. Ya, kalau tadi lil hajah, ada kebutuhan, ditanya Umi mau keluar misalkan. Nah, ini ada kebutuhan, ya dijawab. Ya, Umi mau keluar, nggak dijawab. Nah, tergeletak nggak tahunya. Jadi kalau ada kebutuhan dijawab. Tapi yang selanjutnya yang ketujuh, ijtinabu qada'il hajah fi tariqin nas wa mustadhillihim wa nahwi dzalik. Hendaknya dia menjauhkan ketika dia buang hajat itu di jalan orang lewat atau di tempat mereka berteduh. Nah, ini dilarang ketika seseorang buang hajat itu di jalan manusia, walaupun sepi, dia lihat nggak ada orang. Akhirnya dia kencing di jalanan. Yang biasa orang lewat, pas lewat bau pesing. Nah, biasanya ini di terminal, tempat banyak orang. Ya. Atau di tempat orang berteduh di bawah pohon, atau di mana? Apa namanya? Apa sih kemah-kemahan? Bukan kemah tapi apa namanya? Nah, gubuk-gubukan. Dia sengaja kencing di situ. Maka ini tidak boleh. Nah, ini penting juga nih. Ijtinabu tabawul fil mustahim. Hendaknya dia menjauhkan dirinya ketika dia buang air, terutama buang air kecil di tempat orang mandi. Kolam renang, di mana? Ya, walaupun tidak terasa, hendaknya dia hindari. Ustadz, ana di tempat yang ngalir itu kayaknya di ujung ya, di paling ujung.
tetap ya. Kalau di kolam renang kemudian airnya ya ngumpul di situ, hendaknya jangan buang air di situ. Nah, kalau misalkan di sungai ya, di sungai ini beda lagi, airnya dia ngalir. Airnya beda lagi mengalir. Tapi kalau memang airnya itu menampung di situ aja, apalagi di sumur tempat orang air masak biasanya dari situ, jangan buang air di dalamnya. Kayak motor ya, kolam renang motor, ngalir kan motor. Tapi kalau misalkan tempat kita mandi di kamar mandi itu tidak mengapa karena ada selokan. Karena ada selokan dan airnya pun ya bukan ngalir, ini apa namanya? Ya, terbuang, terganti, tersiram. Nah, ini beberapa adab ketika buang hajat. Insyaallah semuanya sudah faham ya. Kalau buang hajat di sungai, ini di kampung saya di sungai. Nah, katanya kan buang hajat harus terhitung, tidak boleh dilihat. Nah, kalau kita di sungai, tapi biasa ada orang lewat di jembatan, di apa? Apa kita harus tutup pakai sarung kaki? ya kalau lagi berenang ya udah, kalau lagi berenang nggak usah, ya kan nggak kelihatan gitu kan, sama kayak di kolam ya. Nah, tapi kalau dia memang tidak berenang, ya ngapain juga dia nyebur pakai pakai sarung ya. Ya cari tempat yang tidak terlihat manusia. Tapi kalau lagi berenang ya nggak bakalan kelihatan, langsung aja. Kalau lagi berenang langsung. Tapi beda. Biasanya di sungai itu ada buang air kecil, ada buang air besar. Nah, ini yang bahaya. Yang buang air besar. Jangan buang air besar ketika dia berendam ya. Jangan. Walaupun di sungai. Poin yang terakhir, yang pertanyaan tadi, hal yajuzu lirrajuli ayyabula qa'iman? Apakah boleh seseorang, terutama laki, kalau perempuan kayaknya nggak ada ya, untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri? Apakah boleh ataukah tidak? Ada dua pendapat. Hadis yang masyhur dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang sangat kuat, bahwasanya Aisyah berkata, "Man hadatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'ida." Apabila seseorang di antara kalian dibicarakan tentang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, maka jangan sekali-kali kalian mempercayainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing tidak pernah dalam keadaan berdiri. Beliau kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini hadis yang sangat jelas dan gamblang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Seakan-akan Aisyah ini berkata,
orang yang berbicara bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, maka orang tersebut sangat berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abulu qa'iman. Qal ya Umar la tabul qa'iman. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar kencing dalam keadaan berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, jangan engkau kencing berdiri. Famabultu qa'iman ba'd. Maka Umar tidak pernah kencing berdiri setelah itu. Dan banyak sekali dalil tentang larangan kencing dalam keadaan berdiri. Belum selesai. Hadis yang menjelaskan tentang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada suatu kaum, faja'a bi subatati qaumin, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan ke tempat pembuangan sampah kaum tersebut. Fabala qa'iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sahabat Salman itu melihat dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Dan hadis ini menjelaskan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjauh dari manusia ketika buang hajat. Karena pada saat itu yang melihat hanyalah satu sahabat, yaitu Salman Al-Farisi. Adapun yang lainnya tidak melihat. Yang lainnya tidak melihat. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi sudah pergi ke tempat yang jauh dari pandangan manusia. Namun memang pada saat itu Salman mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Nabi. Takutnya ada sesuatu yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Maka hadis ini para ulama menjelaskan bahwasannya bolehnya seseorang kencing dalam keadaan berdiri. Namun ingat hadis yang lainnya. Yang tadi
disampaikan Aisyah tidak pernah melihat Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Nabi SAW kencing berdiri maka dia telah berdusta. Maka hendaknya seseorang ketika dia buang air, hendaknya dia buang air dalam keadaan jongkok atau duduk. Kalau klosetnya duduk. Kalau klosetnya duduk, jongkok enggak? Nah, ada yang jongkok, ada yang duduk. Biasanya enggak biasa pakai kloset duduk, enggak enak. Dalam keadaan duduk atau jongkok. Namun jika dalam keadaan darurat, toiletnya penuh, dia sudah tidak kuat lagi, maka boleh dalam keadaan berdiri. Karena Nabi SAW pernah melaksanakannya. Tapi poin yang penting, hendaknya seseorang laksanakan hajatnya itu dalam keadaan duduk ketika dia mampu untuk duduk atau jongkok. Tapi boleh ketika dia dalam keadaan mendesak kencing dalam keadaan berdiri. Dan yang harus dihindari ketika kencing berdiri yaitu tadi cipratan yang mengenai pakaiannya atau badannya, kakinya. Maka hendaknya dia hindari. Kalau misalkan terkena cipratan dari pakaiannya, maka hendaknya dia sucikan dengan air. Sucikan dengan air. Kalau dalam keadaan was-was, maka cipratkan. Kalau dia yakin terkena najis, maka cuci, bersihkan. Tapi kalau dia yakin tidak ada najis yang terkena pakaiannya, karena toilet yang sekarang itu yang keadaan berdiri itu biasanya ada penghalang dan cipratan air itu tidak nyiprat ya. Didesain memang tidak nyiprat biasanya, tapi ada juga yang masih nyiprat. Maka hendaknya dia perhatikan kesucian pakaiannya dan kesucian dirinya dalam keadaan dia kencing berdiri. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin nanti kita lanjutkan kepada sunnah-sunnah fitrah. Ini sampai di sini untuk istinja dan buang hajat. Ya. Kan tadi kalau pas kencing itu duduk jangan berdiri. Gimana deh kalau di mana-mana masjid kan banyak dibikin yang berdiri. Itu yang dosa yang kencing apa yang Iya. Masjid membuat urinoir, tempat kencing yang berdiri. Tempat kencing yang berdiri. Yang pertama, mungkin orang tersebut mengambil hadis yang tadi, yang membolehkan seseorang untuk kencing berdiri. Yang dosa itu yang kencing berdiri tanpa ada keadaan yang darurat. Jadi mungkin kita husnudzon kepada DKM atau yang membuat kencing itu berdiri karena untuk khawatir toiletnya itu penuh. Jadi dibuatkan sarana toilet yang minimalis yang bisa membuat banyak toilet. Karena kalau pakai toilet
semua mungkin kan lahannya tidak cukup. Jadi tergantung orangnya. Kalau memang dia tidak dalam keadaan darurat, ada toilet yang bisa dia gunakan untuk duduk, maka hendaknya dia gunakan. Karena memang ada dalil tadi yang membolehkan kencing dalam keadaan berdiri. Yang penting ketika membuat toilet dalam keadaan berdiri, tadi hendaknya dia menutup agar tidak terlihat aurat satu sama lain. Kadang-kadang kan enggak ada ya, sebelah-sebelahan. Kepo, Pak. Pengen lihat. Maka hendaknya dia gunakan penghalang. Hendaknya gunakan penghalang. Jadi jangan benar-benar ini enggak ada penghalang. Jadi bisa saling saling sharing. Ya ini yang perlu diperhatikan, hendaknya menutup tempat buang air kecil yang berdiri. Jadi kita husnuzon bahwa mereka mendirikan hal tersebut untuk keadaan darurat. Tapi ingat dalam keadaan darurat. Kalau tidak darurat hendaknya dia gunakan toilet yang duduk atau yang jongkok. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Mau kemana? Mau buka puasa? Ya kita husnuzon banyak PR di rumah ya. Ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami dan jamaah semuanya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Mungkin cukup dari anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.